Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi zawin nufusiz zakiyah. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: النذر سهم مسموم من سهام الإبليس، فمن غطى بصره عن محاسن امرأتنا أو وصله قلبه حلاوة إلى يوم يلقاه. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Rasa ta'zim yang mulia kepada ayahanda rohani kita bersama, abi serta keluarga, semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga rasa ta'zim yang mulia kepada walidi serta keluarga, dan juga kepada seluruh dewan guru, dewan hakim, Tunku MC yang kami muliakan. Dan juga rasa ta'zim yang teristimewa kepada seluruh santriwan dan santriwati sebagai generasi di masa yang akan datang. Para pendengar yang budiman, yang seiman dan seagama, pada malam yang sangat berbahagia ini, kita masih berada di sebuah bulan yang suci yang dirahmati oleh Allah Tuhan Rabbi, yaitu bulan Zulhijjah, bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka oleh karena itulah, pada malam yang sangat berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sebuah pidato singkat yang berjudul pentingnya peran santri dalam mengubah karakter masyarakat. Para pendengar yang budiman, yang seiman dan seagama, bahwa kita selaku hamba Allah, umat Rasulullah, makhluk yang sangat lemah, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertakwa kepadanya. Mana buktinya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Al-Imran ayat ke-102. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Takwa sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, yang terdapat dalam kitab Tafsir Akhlak pada bab takwa, yaitu imtisalul awamirillah wa jtinabun nawahihi sirran wa alaniyatan, yaitu menjunjung tinggi segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya, baik di tempat yang tersembunyi maupun di tempat yang terang-terangan. Kita bisa melihat orang-orang di zaman sekarang, mereka rasa ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah begitu berkurang. Para wanita maupun pria, mereka selalu sibuk dengan dunia maya, sehingga mereka berbuat layaknya budaya barat yang ada di luar sana. Para wanita ingin menggoda seorang pria yang tampan, rela memakai celana yang tipis, berbentuk buah betis, memakai baju yang sangat pendek sehingga kelihatan bulu kentut. Maka itu mengubah karakter masyarakat yang buruk seperti itu berperan daripada santri. Kenapa? Karena kata santri terdiri daripada 4 kata. Yang pertama adalah sin, dan yang kedua adalah nun, dan yang ketiga adalah ta, dan yang keempat adalah ra. Yang pertama adalah sin, yang disimbolkan dengan 1 urat.
orang-orang yang menutup aurat. Di zaman sekarang ini, mayoritas kaum wanita sudah hilang rasa malunya. Mereka keluar rumah dengan menggunakan pakaian yang membuka auratnya. Mereka ada di mana-mana, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Kalau tak percaya, akses aja sosmed Anda. Pasti mereka ingin menampak-nampakkan kecantikannya, mempertontonkan kemolekan tubuhnya, memperlihatkan keseksian bibir. Para pendengar yang budiman, yang seiman dan seagama, maka oleh karena itulah, wahai kaum laki-laki, wahai para santri-santri, jagalah pandangan kalian daripada wanita-wanita yang membuka auratnya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah dalam kitab Mustadrak. Bismillahirrahmanirrahim. Anna durusah min muslimin min sihanir iblis faman ghadda basarahu an mahasini imra'atina aw rasallahu qalbahu halawatan ila yaumil qiyamah. Pandangan adalah panah beracun daripada panah-panah iblis. Maka barang siapa yang sanggup menahan pandangannya daripada keelatan wanita yang cantik karena Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ke dalam hatinya nangisnya imam sampai hari kiamat. Maka oleh karena itulah, wahai kaum laki-laki, jagalah pandangan kalian. Wahai kaum perempuan, tutupilah aurat kalian. Karena tidak ada gunanya kami kaum laki-laki menahan pandangannya kalau kalian kaum perempuan tidak menutupinya. Para pendengar yang budiman, yang seiman dan seagama, sebahagian ulama juga pernah berkata, an-nadru maksiatun yufsidu minal iman. Pandangan yang maksiat dapat melelehkan keimanan. Kalau tak percaya, lihat aja realitanya. Seorang ustaz bisa saja jatuh sultannya, bisa saja kebuka sarungnya, itu disebabkan oleh para wanita-wanita yang membuka auratnya. Para pendengar yang beriman, yang seiman dan seagama, para alim ulama, orang-orang yang memikirkan kemajuan umat di masa yang akan datang. Adi contohnya, beliau membangun majelis pengajian yang luar biasa, yang berlebar Istiqamatul Zahidin namanya. Namun tak kalah para ulama ini sudah tiada, maka santilah yang Allah. Maka tatkala para alim ulama ini sudah tiada, maka santrilah yang akan menggantinya. Kenapa? Karena kata santri yang kedua adalah naibul ulama, orang-orang yang akan menggantikan para alim ulama. Kita seorang santri untuk menggantikan seorang ulama, maka perlu pengorbanan, yaitu dengan cara belajar yang giat. Karena agama di masa yang akan datang adalah pada tangan-tangan pemuda. Ad-dinu fiyatul fata, agama pada tangan-tangan pemuda. Maka wahai para santri, wahai para pemuda-pemuda, berjuanglah agama Islam. Karena agama di masa yang akan datang adalah pada tangan-tangan kalian. Para pendengar yang beriman, yang seiman dan seagama, kita bisa melihat orang-orang di zaman sekarang, keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah begitu berkurang. Mereka sudah hilangnya rasa manis dalam ketaatan, sudah hilangnya rasa pahit dalam kemaksiatan, sudah berhura-hura dalam kegelapan. Bahkan mereka menjauhkan dirinya daripada jalan yang penuh dengan keterangan, yang penuh dengan ketakwaan kepada Allah Sang Rahman. Maka untuk mengubah karakter masyarakat yang buruk seperti itu, kita perlu peran daripada santri. Kenapa? Karena kata-kata santri yang ketiga adalah tariful maksi, orang-orang yang meninggalkan maksiat. Kita seorang santri, jangankan melakukan suatu perbuatan maksiat, malahan kita harus mencegahnya. Kenapa? Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh
Muslim dalam kitab Matan Arba'in, tepatnya pada hadis ke-34. Bismillahirrahmanirrahim. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian melihat satu perbuatan maksiat, cegahlah dengan kekuasaanmu, cegahlah dengan tangan kalian. Namun tak sanggup dengan kekuasaanmu, cegahlah dengan lisan kalian. Namun tak sanggup pula dengan lisannya, cegahlah, bencilah dengan hati kalian. Itulah orang-orang sezaid iman. Para pendengar yang beriman, yang seiman dan seagama. Dan kata-kata santri yang ketiga adalah Raisul Umat, pemimpin umat yang membawa umat menuju kepada jalan yang taat dan menuju kepada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada jalan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sekian banyaknya yang telah saya sampaikan, marilah kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa peran seorang santri dalam mengubah karakter masyarakat untuk menjadi seorang yang beriman, yang penuh dengan ketakwaan, jujur dalam perkataan, lembut pada perbuatan, itu sungguh begitu besar. Maka oleh karena itulah, selagi jantung kita masih berdetak-detak, selagi tulang kita masih kuat, otak yang cermat, maka pergunakanlah kepada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergunakanlah kepada jalan yang bermanfaat bagi umat dan masyarakat. Karena kita satu menjadi pedoman bagi masyarakat. Karena kita seorang satu menjadi panutan bagi masyarakat. Karena kita seorang satu menjadi contoh-contoh yang terbaik bagi masyarakat. Maka tunjukilah akhlak yang mulia. Maka tunjukilah sikap-sikap kalian kepada masyarakat yang sesuai dengan aturan-aturan yang telah Allah tetapkan. Para pendengar yang budiman, yang seiman dan seagama, bahwa kita seorang santri, janganlah kita menunjukkan sesuatu hal yang tak layak dipandang oleh masyarakat. Karena kita santri, janganlah mengada-ngadakan sebuah perbuatan yang hebat memburukkan kontak kita santri. Karena kita ini orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Karena kita ini adalah orang-orang yang menjalankan perintah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diri beliau sangat bersusah payah dalam memperjuangkan agama Islam. Maka sekarang ini kita sudah mudah kita rasakan. Maka perjuangkanlah, teruskanlah perjuangan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita adalah seorang santri yang bisa membawa umat, yang bisa membawa masyarakat kepada jalan yang terbaik, kepada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah, janganlah kalian sia-siakan waktu, janganlah kalian buang-buang waktu, karena kalianlah masa depan, karena kalianlah pemuda-pemuda yang menjalankan perintah Allah, karena kalianlah pemuda-pemuda yang membawa agama di masa yang akan datang. Para pendengar yang beriman, yang seiman dan seagama, maka oleh karena itulah cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan akhir kalam. Assalamualaikum, salaman daiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan kita terhormat, nomor peserta 482 yang baru saja tampil atas nama Tengku Muhammad, delegasi dari kelas 6 yang berdomisili di Nepangwa,